Kementerian BUMN dan Pertamina akhirnya memutuskan untuk memindahkan depo Pertamina Pelumpang buntut dari kebakaran yang menewaskan belasan jiwa pekan lalu. Padahal, menurut pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, posisi depo Pelumpang itu sangat strategis karena dekat dengan pelabuhan. Dan sebenarnya, ketika dibangun pada tahun 74, lokasi itu steril dari penduduk. Namun akibat koordinasi yang kurang baik dalam pengelolaan tata ruang dengan Pemda DKI Jakarta, baik pada masa Gubernur Jokowi yang memberikan KTP maupun masa Gubernur Anies yang memberi IMB ke warga, maka pemukiman di dekat depo Pelumpang menumpuk. Menurut Toto, cara yang tepat adalah merelokasi warganya, bukan deponya. Nah, bagaimana komentar Anda? Komennya adalah merelokasi penduduk sekitar aja, Mbak, karena Pertamina itu sangat strategis tempatnya. Kalau tambah jauh nanti bahan bakar tambah mahal. Menurut pendapat saya, masyarakatnya aja yang dipindah warganya, karena depo di situ sudah sangat strategis kalau saya dengar berita-beritanya ya. Dan yang salah itu adalah rakyat ya Bu ya. Akhirnya dibiasakan ngerepot-ngerepot hak orang lain kan nggak boleh ya Bu. Revolusi mentalnya nanti nggak jalan. Menurut saya sih ini kayak apa ya, kenapa kita harus kayak belusukan kayak gitu-gitu. Karena umumnya ya kalau direktur utama atau apa gitu dia nggak mungkin langsung nanya yang ke bawah gitu loh. Jadi nanyanya ke yang di bawahnya itu, nah di bawahnya itu yang lapor yang bagus-bagus aja gitu loh kan. Makanya kecolongan semua kayak di pajak juga, kementerian juga kan kecolongan. Bos paling gedenya itu nggak tahu apa-apa gitu di bawah, karena dia nanya yang atasnya, di bawahnya satu ya dia bilang baik-baik saja gitu ya kan, gitu aja sih. Oke, makasih. Kalau saya boleh bilang yang pertama gini, harus ada keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanusiaan dalam kasus ini. Karena mereka tuh banyak juga yang nggak mampu, kasihan juga. Tapi kepastian hukum juga mesti ditegakkan. Memang kalau memang mesti relokasi penduduk, kalau mau aman memang lebih mudah secara ekonomi, memang menurut saya sih relokasi penduduk. Tapi juga mesti diadakan pertemuan gitu supaya mereka dapat ganti rugi yang bagus gitu. Ini jadikan kasus ini kalau bisa nih Pak Jokowi selanjutnya nih, jangan sampai ada lagi oknum-oknum yang suka jual tanah negara. Ada juga tuh kadang-kadang jual tanah tanpa izin gitu, tolong dititipkan terus kepada Pertamina dan semua BUMD maupun BUMN tuh, supaya kalau punya tanah dikasih tembok atau pelang gitu bahwa tanah milik BUMN gitu, supaya jadi orang nggak bisa ambil tanah pemerintah lagi. Selanjutnya begitu. Makasih. Depo Pertamina kalau dipindah saya tidak setuju, karena historicalnya depo Pertamina sebenarnya dibangun oleh Hindia Belanda pada tahun 1924, jadi bukan 74. Diteruskan oleh Pertamina tahun 74 setelah Indonesia merdeka. Pengamat yang dikatakan tadi itu benar. Jadi yang seharusnya dipindah adalah penduduknya. Kenapa? Karena penduduk inilah yang menyerobot tanah Pertamina dari gubernur satu ke gubernur lainnya, terus-menerus dipakai untuk politik. Jadi bukan Jokowi yang memberikan KTP terus mereka di situ. Tapi pada saat Jokowi naik tahun 2012-2013, mereka itu sudah ada puluhan tahun di sana. Jadi sebenarnya gubernur sebelum-sebelumnya, termasuk juga wali kota Jakarta Utara, menggunakan hal ini untuk meraup suara. Jadi politik dicampur adukkan dengan kepentingan yang sebenarnya. Jadi tolong diluruskan, dan kalau yang salah benar-benar ketahuan itu gubernur tahun 2017 sampai 2023 itu betul-betul totally salah karena memberikan izin IMB. Itu celaka, memberikan izin IMB kepada warga yang tanahnya bukan tanah milik warga, tanah di mana saja, salah. Makasih.
Wah, jadi gini aja, masalahnya itu kita jangan terlalu membuat suatu hal yang sudah terjadi ini menjadi ruwet dan rumit. Sebetulnya para menteri itu yang sekarang itu berjalan, itu mereka sudah tahu bahwa itu harus direlokasi juga, dan penduduk pun harus direlokasi. Jadi dua-duanya harus direlokasi. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membangkitkan dan menggairahkan lagi semangat dari Pertamina untuk membuat depot baru lagi. Itu untuk pengamanan dan cadangan kita untuk ke depan. Demikian juga untuk penduduk, itu harus direlokasi juga, diberikanlah tempat semuanya itu. Jadi kedua-duanya itu diuntungkan. Nah, sedangkan yang sekarang sudah direlokasi, baik Pertamina maupun penduduk, itu dijadikanlah kawasan industri bisnis baru lagi. Itu untuk kedepannya. Jadi dipakailah bersama untuk bisnis dan untuk masyarakat menjadi lebih sejahtera. Jadi digunakanlah manfaat itu kedua-duanya. Itu yang benar seharusnya. Nah, itu pandangan saya. Ya sih. Ya, saya rasa itu penduduk harus digusur ya, karena mereka kan menyerobot tanah Pertamina. Dan kedua, kalau itu dibuatkan yang baru, itu biayanya kan infrastruktur segala juga makan biaya besar. Jadi emang kita rindu ya sama pemimpin-pemimpin yang tegas ya. Oke, makasih. Ya, kalau saya sih bukan hanya melihat deponya saja ini urusan ini. Ini adalah masalah nasional. Sudah jadi kebiasaan kita lihat di pinggir-pinggir jalan ada lapak, 1, 2 dibiarin. Nanti kalau udah banyak dibongkar, ribut, minta ganti rugi. Ini hal-hal yang semacam ini tuh nggak hanya sekarang, dari zamannya kapan sampai kapan ini nggak beres-beres di negeri ini. Ini juga yang terjadi itu yang di depo itu. Mungkin awalnya 1, 2 dibiarin lama-lama. Nah, inilah sebenarnya akar masalah bangsa ini, salah satunya itu kedisiplinan menggunakan yang bukan haknya ini kalau kita nggak beresin, ya mau nanti dipindah ke deponya ke tempat lain atau masyarakatnya dipindah, ada lagi nanti 1, 2 pelan-pelan buka tambal ban dulu, buka apa, lama-lama jadi rumah, jadi ini, jadi itu. Inilah masalahnya. Cuman saya hanya berpendapat bahwa semua ini adalah proses. Jadi pembelajaran bagi masyarakat yang ada di sekitar kejadian dan juga pembelajaran buat pemerintah atas kejadian ini. Agar semuanya juga memperbaiki diri bahwa semuanya itu ada resiko. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat tahu resikonya seperti apa. Demikian juga pemerintah juga harus membenahi diri supaya tahu bahwa ini ada risiko yang membahayakan jiwa manusia. Dua-duanya saling memperbaiki, ke depan lebih baik lagi, dan ikuti apa yang menjadi ke arah yang lebih baik dari pemerintah untuk ke tempat yang baru, maupun masyarakat untuk dipindah di tempat yang lebih aman dan nyaman. Saya mendukung penduduk yang dipindahkan ya, karena jelas sudah salah. Kedua, itu pejabat yang mempolitisir setiap masalah itu harus mendapat punishment supaya berikutnya tidak ada yang begitu. Kalau semua pejabat demi suara kemudian membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya tapi mengamburadulkan peraturan pemerintahan, ini mau jadi apa? Gitu loh. Apakah misalnya penduduk yang tinggal di bawah Gunung Semeru, itu Gunung Semerunya yang dipindahkan? Kan nggak masuk akal gitu loh. Siapa yang duluan? Itu lagian legalitasnya itu nggak ada. Jadi harus clear begitu. Makasih. Ini dua-duanya posisinya sulit ya. Ini kesalahan yang harus dibayar karena memang pemerintah kurang antisipatif terhadap masuknya warga di tanah Pertamina itu gitu. Banyak sekali memang praktik-praktik seperti ini. Kalau situasi seperti itu tuh dulu ketika masyarakat masuk, banyak LSM yang membela masyarakat, anggota DPR membela masyarakat misalnya untuk cari nama, kemudian gubernur bahkan memberikan
izin walaupun sifatnya seperti apa atau sementara atau apa. Jadi ya ini kesalahan harus dibayar mahal. Memindahkan gampang ngomong memindahkan warga, tapi biayanya siapa yang tanggung, gitu kan? Begitu juga memindahkan depo itu ya juga sesuatu yang harus dibayar mahal. Jadi dua-duanya harus sulit ya pilihannya ya. Tapi ya sama aja, mana yang mau dipindahkan tuh nggak ini pemerintah juga harus bertanggung ngurusin warganya kan, nggak bisa diusir dipindahkan begitu saja kan, kalau udah terlanjur seperti ini kan. Nah ini kesalahan yang harus dibayar mahal. Saya bilang makanya ke depan mesti benar-benar hal-hal begini ya mesti benar-benar bisa dihilangkan atau dikurangi lah oleh pemerintah gitu. Ya ini ibaratnya kayak kita yang punya rumah, kita yang punya tanah, ada orang numpang penyusup, malah kita yang pindah, penyusupnya yang menempati tempat tinggal kita. Itu logikanya di mana nih? Kalau bukan logika bisnis ya nggak mungkin. Ya kalau secara logika bisnis ya memang ini kan ya besar sekali ya untuk memindahkan depo itu uang yang gede. Pak Erick Thohir mungkin pasti sangat suka itu. Terima kasih. Iya, kalau kita lihat ya itu memang semuanya cuma politik ya. Jadinya saya kangen sama zamannya Sutioso, gubernur kita. Waktu itu lagi pembangunan Season City. Itu tanahnya diduduki oleh perkampungan ilegal dan oleh Pak Sutioso waktu itu sebagai gubernur mengerahkan aparat yang sangat banyak sekali ya. Itu menggusur semuanya yang memang tidak ada sertifikat, tidak ada legalitas untuk menduduki tanah itu. Nah, itu bisa terjadi tuh penegakan hukum yang sangat bagus ya. Jadi nggak ada abu-abu ya tapi ini, tapi itu. Nah, kalau sekarang ini kan terjadi kalau gusur harus begini, harus begitu. Wah, itu aneh sekali ya. Kalau memang bisa menunjukkan tanah itu milik siapa dan itu haknya ya sudah selesai. Nah, mereka yang salah ya kenapa salah gitu loh, nggak bisa dikompromikan. Ini ngomongin soal penegakan hukum. Ya, menurut saya itu sudah jelas ya, itu kan penyerobotan tanah, harusnya dilakukan penggusuran lah itu, karena hukum harus ditegakkan. Kalau nggak negara kita kapan mau tertib dan kapan mau maju. Demikian, makasih. Ya ini kan ngikutin yang benar ya. Ya depo pelumpang yang harusnya tetap di situ. Yang masyarakat sekitar itu yang penumpang yang nyerobot yang harusnya direlokasi. Ini kan gara-gara muncul pemimpin-pemimpin yang hobi pencitraan ini ya, macam Jokowi dan Anies ini ya, yang bikin rakyat jadi bodoh. Yang benar-benar menegakkan aturan ya kayak Sutioso, Basuki Cahayapurnama itu ya hilang gitu aja. Justru yang pencitraan yang naiknya cepat. Kalau menurut saya kita kembali ke aturan yang awal ya, Bu. Maksudnya aturan dari tahun 70 berapa itu, Bu? 74 ya, saat pendirian depo di sana ya. Nah, itu kita pakai acuan itu aja sebagai batas untuk area-area mana yang boleh ditinggal dan area-area mana yang ditinggal. Nah, kalau kita sudah memakai batas itu, ada area-area yang dilarang, apapun legalitas di area itu gugur dengan semestinya, gugur dengan sendirinya, otomatis. Ya, kalau memang ada warga yang tinggal di situ dan tidak memiliki izin legalitas saat pembuatan depo itu, ya mau nggak mau harus meninggalkan lokasi itu, Bu. Ini bukan si depo itu yang harus dipindahkan, Bu, tapi warga, Bu. Jadi kalau dilihat kan logikanya dibolak-balik nih, yang nyerobot tanah yang menang, deponya yang kalah. Jadi kalau pakai logika yang sama mau mindahin depo, gini aja. Gunung Semeru kan berbahaya tuh. Nah, yang tinggal di situ kan penduduk banyak. Nah, pindahin gunungnya, jangan pindahin penduduknya. Jadi yang dipindahin gunung, penduduknya tinggal di situ, gitu. Itu aja. Makasih. Di udara ya, sebagaimana saya lihat di Instagram Trupa Data ya, Gubernur DKI Jakarta ini sikapi Tanah Merah tahun 91 kan penetapan pasangan relokasi itu ya, relokasi tempat tinggal ya, 37.000 per meter persegi menurut surat keputusan gubernur ditolak warga. Tahun 2003 rencana penggusuran dibahas gubernur saat
rencana penggusuran dibahas gubernur, penyebabnya berdekatan dengan pemilu 2004, 2013 penertiban KTP dan KK ya pada era Gubernur Jokowi. Tapi tahun 2021 tuh yang paling nyebelinnya tuh diterbitkan IMB oleh Pak Gubernur ya si Anies ya. Terus sih Pak Jokowi kan kemarin-kemarin bilang bisa saja pelumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya digeser atau direlokasi. Tapi Pak Erick Thohir bilang deponya dipindah ke Pelindo Kalibaru. Tapi menurut saya sih ya saya ikutin pengamat BUMN deh, Pak Toto sama Om Bob ya, di warganya yang direlokasi karena ya katanya sih kata alasan Om Bobnya kan makan anggaran ya, anggarannya yang begitu besar kan pemerintah kan mesti ya fokus sama IKN juga ya. Itu sih menurut opini saya. Ya, menurut pendapat saya harusnya direlokasi ya warganya ya yang masuk ke lokasi yang merupakan milik Pertamina gitu ya. Karena apapun cerita pun itu kan sudah dipelajari ya bagaimana suatu daerah tempat depo minyak itu kan sangat berbahaya kepada masyarakat. Yang kita harus telusuri itu deponya sudah ada atau masyarakat yang sudah ada. Jadi saya pikir ya bagusnya masyarakatnya yang direlokasi ya. Sekarang banyak ya daerah yang lagi kosong itu ya, misalnya ada di Pik 2 ya, itu yang di Baywalk sana itu kan ada tempat mau reklamasi, yang baru dipindah ke sana aja kan lebih makmur, lebih sejahtera juga bagi mereka. Terima kasih. Ya, lebih baik kalau menurut saya ya penduduknya direlokasi. Yang salah itu ya menurut saya itu ya dari Pak Anies itu tidak boleh, sudah tahu buffer zone sudah tidak boleh ada orang tinggal. Sudah, dia pun dikasih tempat tinggal gratis saja, kita suruh tinggal sebelahnya untuk tempat gas itu. Kita pun harus mikir itu bom waktu, sewaktu-waktu kapanpun pasti ada meledak. Apa kita punya keluarga semua buat gambling tinggal di sana? Kita harus pakai nalar lah. Itu sudah tahu tempat buffer zone, sudah tahu. Memang banyak orang yang tidak mampu, tapi harusnya tidak perlu dikasih IMB. Harusnya memang ditinggalkan, direlokasi dari rumah susun. Itu sudah betul dan ini kan jadi sama aja jadi korban. Ini kan tumbal dari kampanyenya Pak Anies. 17 orang meninggal, belum yang luka bakarnya, ini akan cacat seumur hidup. Menurut saya sudah tidak perlu lah seperti itu untuk kampanye dan janji yang tidak masuk akal untuk tumbal ini kan sama aja. Terima kasih. Menurut saya tuh sebenarnya saya tidak setuju ya kalau misalkan deponya yang pindah ya. Bagaimanapun juga dari awal itu kan depo itu ada steril itu ya, sudah steril sama masyarakat gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada tempat untuk masyarakat tuh di sana. Tapi ini belakangan ini kan ya mungkin banyak yang itu ya istilahnya masyarakat yang tinggal di sana apa istilahnya masyarakat liar ya gitu loh. Itu harusnya tuh ditertibkan, bukan dipindah di deponya, itu harusnya seperti itu. Dan satu sisi saya melihat juga ketidaktegasan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu loh masalah ini. Itu aja, makasih. Saya sih mengapresiasi ya langkah yang diambil Pak Erick Thohir dengan memindahkan ini. Toh kalaupun dipindahkan manfaatnya jauh dari warga nantinya, kemudian tanah yang saat ini di Pelumpang juga tetap milik Pertamina. Justru saya menyoroti tentang kinerja Pertamina dalam melakukan safety, health, and environment itu. Bagaimana tata kelola safety yang ada di Pertamina? Karena Pelumpang ini bukan baru pertama kali, Mbak. Memang korbannya yang besar saat ini, tapi hampir tiap tahun kadang-kadang kita dengar ada aja yang disambar petir, yang ini, yang itu, yang ini. Jadi dengan kapasitas keuangan dan pengalaman yang besar di Pertamina, tapi kelihatan hal-hal hygiene ya, basic hygiene seperti tata kelola keselamatan begini kayak operator minyak kelas ecek-ecek gitu. Oleh karena itu perlu juga di semua instalasi Pertamina
Ini ditingkatkan lagi kualitas safety, health, and environment-nya. Kadang-kadang Pertamina ini mobil pengiriman bensinnya pun bisa terbalik sendiri kalau nggak nabrak orang. Jadi safety-nya ini memang nggak tahu apa semua uangnya untuk iklan atau untuk apa gitu. Jadi hal-hal basic seperti ini dianggarkan dan ditingkatkan, dan saya pikir itu akan membantu di seluruh Indonesia. Semua instalasinya kan instalasi vital. Nah itu dialokasikan orang dan keahlian itu dan alat. Terima kasih. Harus dihitungin dulu biayanya relokasi sama pindahin itu tuh berapa gitu. Dan pastikan dulu kan udah ada kajiannya juga. Amdalnya cuman kan dilanggar tuh yang zona-zona amannya, dan ya kalau emang dipaksakan ya taruhlah tembok besar tinggi gitu biar nggak bersama. Kalau terjadi lagi kan nggak nyamber ke masyarakat. Itu aja sih. Terima kasih. Pertama-tama saya ikut berduka cita atas musibah yang telah terjadi di Tumpang, terutama buat warga yang telah meninggal dunia dan warganya yang lain. Mudah-mudahan mereka tabah dalam menjalankan tugas musibah ini. Yang kedua, ini masalah pemindahan Pelumpang. Kalau memang BUMN udah rela ya menurut saya nggak masalah. Tapi kalau yang lebih adil itu kalau mau ya dua-duanya, Pelumpang dan masyarakat itu harus direlokasi. Dari bagaimanapun itu kan dia tanah bukan tanah mereka, tanah ilegal. Diatur lah supaya pemerintah itu juga tanggung jawab terhadap rakyatnya. Padahal itu kan tempat sudah strategis. Contohnya kalau misalnya ada banjir, terus itu lokasi kebanjiran, apakah kalinya dipindah kan nggak mungkin. Tapi karena BUMN udah punya rencana merelokasi, menurut saya sih nggak masalah. Terima kasih. Ini kalau DKI kan punya rumah susun banyak. Di Marunda itu banyak itu rumah susun pada kosong. Itu ya dipindah ke situ kan udah nggak keluar biaya lagi. Setelah itu kalau memang Pertamina itu punya lahan, buktikan suratnya, jangan cuma teriak-teriak di media punya lahan, tapi saat diminta bukti kepemilikannya dia juga kan nggak bisa. Kalau itu memang punya Pertamina ya dipagar, jadi nanti kalau begini kilang itu nggak mepet pagar. Jadi jika itu sekarang kan mepet pagar, penduduknya tahu sendiri kan, orang kita kan asal ada tanah kosong main tempatin aja, apalagi tanah negara, tanah milik aja. Kalau di Jakarta itu tanah kosong pasti penuh lama-lama. Kalau menurut saya ya itu yang disalahkan nih. Tadinya yang ngasih tempat situlah, yang ngasih KTP, yang ngasih bikin kakak di situ, itu harusnya bertanggung jawab itu mereka orang itu. Kalau orang biasa kan yang orang kecil kan namanya dijanjin politik begitu ya ada terima saja. Namanya untuk menyambung hidup. Ini lagi sekarang mau pemilu lagi, nanti dijanjin politiknya apa lagi? Kalau begini terus ya repot juga. Selalu yang bikin masalah kan yang politiknya ini. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.